Banyak yang bilang minta diganti pemerintahannya. Tapi tahu nggak, bisa aja yang diganti pemerintahnya atau rakyatnya. Indonesia darurat ganti rakyat. Program sebagus apapun yang ada di Indonesia ini, pelakunya itu brengsek gitu loh. Itu yang harus kita sepakati dulu. Ada yang baik tapi yang brengsek banyak. Majority kan brengsek gitu. Kalau enggak program udah jalan. MBG bagus. Ya, kepercayaan presiden malah dia tokoh korupsinya. Coba. Nah, bagaimana caranya membuat sistem yang bagus kalau pelaku sistemnya itu juga SDM yang terkontaminasi, yang memang human being-nya tidak terkontrol. Human being, natur manusia itu rebel. Yes. Jadi manusia itu pada dasar rebel. Buktinya apa lu ngomong gitu? Adam dan Hawa udah dikasih tahu jangan makan buah itu, dimakan juga. Nah, artinya siapapun presidennya pasti ada orang yang merasa dirinya miskin, dizolimi, tidak adil, pemerintah brengsek, segala macam. Semua lo presidennya gitu. Iya. Nah, artinya kalau lu mau baik, apakah ganti presiden atau masyarakatnya harus kita ganti? Nah, kita ngomong nih sama seseorang yang kemarin mencetuskan ada satu wacana bagaimana kalau kita ganti masyarakatnya sekalian. Nah, ini dia. Ada Prof. Gema, Astronaci. Ya, thank you. Waduh. Thank you. Lagi nggak terbang ya? Lagi nggak. Nah, ini kalau ketawanya ketawa-tawa satir nih, ketawa-tawa satir, entah satir, pasrah atau ngenyek apa nah. Kan kemarin gue lihat satu pembicaraan ada sebuah podcast dan di situ lu kelihatannya udah di tahap ketawa dah gitu. Maksudnya gimana sih maksudnya? Yang mana nih? Banyak gua ketawa soalnya. Ya pokoknya udah gak peduli lagi lah, udah ketawa, udah gak peduli. Misalnya ada satu hal yang kayaknya lu udah pasrah gitu udah. Dari obrolan kalau ngomong gitu maksudnya apa sih? Akan sesuatu hal misalnya udah ngomong gitu? Ikhlas, bro. Ikhlas Ikhlas itu dua hal. Ikhlas ada yang memang ikut bergembira, ada yang merasa nahan sakit. Ikhlas itu. Nahan sakit gua. Nahan sakitnya. Jadi kalau itu kan konteksnya dalam bernegara di NKRI ini ya. Jadi kalau kita bernegara mau buruk mau baik itu kan life must go on. Dapur harus tetap ngebul, ya kan? Kita di dalam. Ibaratnya apapun yang terjadi emang harus hidup di situ. Gitu kan? Kecuali kalau kita udah ganti paspor kan lain cerita. Nah, jadi kalau sudah di dalam, bisnis ya tetap harus jalan. Kita masih mengambil air bangsa ini untuk minum. Ya pilihannya ya lu harus nerimo kalau orang Jawa bilang. Makanya gue bilang ikhlas. Nah, ikhlas itu menarik sih, lu cabangin dua kan. Ikhlas happy atau ikhlas yang ini nih. Ya ngenes ya. Ya gue ngenes. Tapi kan ngenes. Gue di posisi ngenesnya gitu. Nah, sampai gue pernah jadi apatis. Ya. Pokoknya semuak-muaknya deh pokoknya sama negara gitu ya. Tapi gue mikir lagi. Terus kalau gue muak, itu akan mengganggu kehidupan gue sebenarnya. Jadi kerja jadi ngamut, bisnis jadi ngamut, hidup takut-takut, kebencian terus kan. Nah, maka gue tuh penganut law of vibration gitu. Maka energi atau vibration hidup gue tuh selalu negatif. Nah, itu akan ngerugiin diri gue sendiri. Yang kita benci lu nggak berasa dibenci. Ya kan? Lu sakit sendiri aja gitu? Iya, kita sakit sendiri. Yang misalnya kita... Berarti masalah mindset doang nih ya? Mindset. Yang kita benci misalnya koruptor, kita benci pemerintah yang tidak adil pada rakyatnya. Nah, tapi kita benci, kita marah, kita pecahin piring, mereka kagak berasa. Jadi kayak ngomong sendiri gitu ya? Nah, kayak ngomong sendiri. Terus ujung-ujungnya yang miskin gue lagi. Yang susah gue, yang stres gue, yang miskin gue. Jadi akhirnya dari situ belajar. Ya satu, menerima saja. Kedua, ikhlas saja. Nah, ikhlasnya dalam arti ya udah memang kondisinya kayak begini, udah kagak ada harapan bagi gue gitu. Tapi kan ikhlas ada dua hal nih. Ikhlas yang pasrah udah nggak ngapa-ngapain, atau ikhlas yang lu tetap berjuang juga untuk diri sendiri atau memperbaiki keadaan lah. Minimal yang selamat. Iya. Lebih banyak orang lebih selamat lagi, lebih bagus lagi. Itu gue dengan narasi-narasi, dengan gue hadir di podcast, kita ngobrolin. Ini kan gue apresiasi banget cerita Untung nih mendidik mindset bangsa sebenarnya gitu loh. Jadi tidak dipungkiri fakta bahwa gue sendiri sudah dalam tahap yang secapek-capeknya. Tidak ada bedanya sama teman-teman yang demo. Cuma yang mereka tidak bisa lihat, kenapa gue tetap positif? Karena gua positif aja belum tentu berhasil, apalagi gua negatif. Oh, itu mental kena pasti hancur gitu loh. Jadi, maksudnya lo masih melihat titik terang di antara misalnya ada satu harapan nih, kayak udah nggak misalnya kalau main bola nih ya, tinggal injury time nih waktunya nih.
Itu tetap berjuang dulu. Tetap Siapa tahu gol di situ. Nah, itu mental pengusaha. Dan selama kita ini punya Tuhan, sila pertama ketuhanan Maha Esa, Tuhan itu selalu memberi pengharapan. Nah, manusia yang sudah tidak ada pengharapan, itu manusia yang paling menyedihkan. Kita itu akan mati ketika kita itu sudah tidak bisa berharap. Ya. Nah, marilah kita tetap berharap. Berharap kepada siapa? Bukan kepada pemerintah, kepada diri sendiri dan kepada Tuhan. Memohon belas kasihan Allah kan ibaratnya gitu. Ya kalau kata pelatih bola nih, misalnya udah waktunya udah habis, tinggal injury time, udah kalah 1-0, yang punya peluang kalau kita pasrah pasti kalah. Pasti kalah. Kalau kita ngelawan ada peluang imbang atau menang. Nah, mau coba peluang itu enggak? Itu dia. Cuma capek. Capek. Jadi kalau dibilang waktu di salah satu podcast tuh gue bilang, udah gak ada harapan gitu kan. Memang faktanya dari dulu sampai sekarang kalau kita lihat perubahan apa yang ada? Tambah parah iya. Iya kan? Tapi kan kita juga ngelihat pemerintah juga ada melakukan usaha dan upaya. Nah, tadi statement lu di awal apa ganti masyarakatnya. Jadi kalau kita ngelihat, kita sebagai orang yang kritis, kita lihat kalau pemerintahnya ganti tetap aja seperti itu. Coba kita lihat dari sudut pandang yang lain. Kayak magnet kan ada kutub utara selatan. Ya kutub utaranya kagak bener-bener dari zaman kapan aja. Kita kalau mau jujur, Google kita lihat komplain masyarakat pada pemerintah atau kita cari demo gitu ya. Dari zamannya Bu Megawati, itu juga ada yang teriak-teriak pemerintah tidak adil, masyarakat pengangguran, miskin, apa. Dari zaman dulu sampai sekarang narasinya tidak berubah. Masih sama. Masih sama. Itu bukti. Semua presiden pasti ada pasokan nasi bungkus yang demo ke jalan. Dijadikan sebuah profesi demo itu. Debat bayaran kan ibaratnya gitu. Dari mana? Lu ngomong sebenarnya Google aja kan, gue tinggal ngambil dari referensi yang ada gitu ya. Terbukti ada narasi itu. Artinya siapapun presidennya pasti ada orang yang merasa dirinya miskin, dizolimi, tidak adil, pemerintah brengsek segala macam. Semua lo presidennya gitu. Nah, artinya kalau lu mau baik, apakah ganti presiden atau masyarakatnya harus kita ganti? Berarti pola culture di tengah masyarakatnya ini yang mesti harus. Berapa hal yang lu pikir menjadi culture yang menormalisasi hal-hal seperti ini, contohnya apa ya? Misalnya nih, buang sampah deh, lempar aja gitu. Padahal kalau ini terjadi di Singapura, di Malaysia, di Jepang, habis lu dengan denda. Kita nggak usah jauh-jauh. Lu pingin alam yang indah, tapi lu lemparin sampah, buangnya ke kali. Itu satu. Terus kedua, jelas-jelas ada tanda dilarang stop, dilarang parkir. Kenapa lu ngetem di sana? Jangan nyalain pemerintah. Ini banyak nih netizen yang kagak waras otaknya. Ya kalau pemerintahnya begitu ya kita ngapain begitu? Nah, kok begitu konsep ini terlepas dari siapa pemerintah, kamu sebagai individual, kamu sebagai manusia itu bagaimana lu menjadi manusia dulu, nggak usah excuse. Ini kan excuse ini. Karena pemerintah begini maka gue begitu. Ini kan nggak ada urusan sama begitu. Soalnya kalau ditilang tinggal bayar. Nah, misalnya terus tilang gitu kan. Ini kan permainan oknum semua. Iya benar. Nah, cuma memang kalau kita lihat ayam telur dulu, menurut gue memang pemerintah harus yang memberikan teladan dulu misalnya. Kalau pengetatan itu benar-benar keras, maka masyarakatnya akan berani. Benar. Tapi kalau pengetatannya tidak ada, masyarakat kan selalu mencoba-coba. Kita sebagai rakyat kan mencari jalan pintas selalu. Namanya orang lagi susah hidup. Kalau ada kesempatan dalam kesempitan ya kita ambil. Berarti mirip kayak gini ya. Kalau gua nyetir atau orang Indonesia lah, nyetir mobil di Inggris, itu patuh banget sama lalu lintas. Tapi bule-bule kalau nyetir di Bali, nah lampu merah dihajar. Itu menarik banget bro. Lu genius sih. Kalau gue bilang ini bisa kita langsung angkat. Human being, natur manusia itu rebel. Jadi manusia itu pada dasar rebel. Buktinya apa lu ngomong gitu? Adam dan Hawa udah dikasih tahu jangan makan buah itu, dimakan juga. Nah, rebel kan? Dari zaman penciptaan udah rebel. Kan gitu. Tapi di situ kita tahu ya bahwa setiap laki tuh mau aja diturut istrinya. Tapi nggak pernah nyalain. Ini gara-gara lu sih. Gitu. Tapi kan pada dasarnya kita kemudian rebel ya, itu poin pertama. Yang kita bisa pelajari dari Hawa, manusia itu cenderung kalau udah salah nyalain orang. Narik orang untuk kecemburu bersama. Itu sifat manusia yang sudah ada di kitab kita. Nyari temen buat kecemburu bareng kan gitu. Nanti terus habis itu kalau ditegur, kan dia yang ngajak. Benar. Tapi kalau dapat sendirian. Itu sudah natur manusia. Jadi mau lu di Amerika bagus, mau di ini bagus. Tapi kalau ke Bali, dilampiaskan kebrutalan kebinatangannya itu semua di Bali. Makanya. Jadi bablas lalu lintas bilang, oh yang lain pada bablas kok. Yang lain pada bablas. Excuse kan? Sifatnya itu tuh. Kan dia yang ngajak gua makan buah itu sama. Jadi sistemnya sendiri. Kalau sistemnya sudah korup,
ya pasti tidak akan benar. Nah, bagaimana caranya membuat sistem yang bagus kalau pelaku sistemnya itu juga SDM yang terkontaminasi, yang memang human being-nya tidak terkontrol. Oh, bagaimana mereka tuh respect dengan sistem itu? Yes. Nah, tapi di satu sisi kita bisa ngelihat ada negara-negara yang tidak ada sistem tapi dia menjunjung tinggi harga dirinya. Jepang contohnya. Ya. Karena Jepang ini menganut harakiri kan. Ya. Jadi dia malu dia kalau ini. Nah, ada rasa malu. Dia sebagai human being, dia nggak peduli pemerintahnya gimana, tapi ini nggak ada urusan sama pemerintah. Nah, ini yang gua soroti, bahwa kalau masyarakat kita, kalau pemerintahnya saya kayak gitu, kenapa saya harus jadi baik gitu misalnya? Loh, ini kan bukan tentang pemerintah, ini tentang lu sebagai individual manusia, sebagai Gema, sebagai Ari gitu. Kalau orang Jepang, dia nggak peduli yang lain, yang dia peduli adalah aku ini sudah beres nggak sebagai manusia. Kalau gua nggak beres, gua tusuk diri gua, harakiri. Nah, karena aku tidak layak jadi manusia, lebih baik aku mati kan gitu. Itu di Jepang. Dia merasa jadi beban masyarakat, dia malu gitu ya. Jadi itu menurut gue selain dari sistem atau culture di suatu negara, SDM-nya sendiri itu memang berbeda. Berapa lama kita merubah culture itu ya? Kan nggak mudah ya. Ibaratnya kan ini kan Jepang aja itu dari nenek moyangnya, kemudian parenting ke anak-anaknya, besarnya akan seperti itu. Walaupun treatment ke eldernya dari anak itu kurang. Ya kan? Tapi kehidupan untuk kesehariannya itu luar biasa disiplinnya. Kenapa dia kurang? Karena individualistis. Artinya ya dia harus mikirin saking individualnya, saking individualnya pun sampai dia harakiri kan? Iya benar. Harakiri itu adalah ego yang paling tinggi loh. Iya. Pokoknya gue malu sama diri gue bunuh diri, gue nggak peduli punya istri punya anak, pokoknya gue mati. Itu ego loh. Kenapa orang harakiri? Karena ada satu doktrin bahwa kalau dia harakiri, setidaknya dari kehancuran hidupnya ke malu-maluinnya dia itu, at least dia masih bisa ada satu poin yang dihargai, harakiri. Ujung-ujungnya tetap saja untuk mens rea-nya itu untuk egonya dia kan. Dia sendiri ya. Dia sendiri. Membersihkan nama dia. Membersihkan nama sendiri tanpa peduli yang lain. Itu individualisme yang paling tinggi. Akhirnya orang tua juga ditelantarin misalnya. Bagus. Tidak juga. Jangan terlalu over kemana-mana sih. Tapi kalau sekarang ini mungkin gini. Ada beberapa hal yang mungkin dilihat masyarakat gitu ya. Ya mungkin banyak yang kemudian terpapar di media kan. Kayak contoh kemarin ada ini intermezzo sedikit, ada satu toko pedal ya. Toko pedal itu kebocoran kalau nggak salah berapa puluh juta. Nggak taunya barangnya itu dijual sama karyawannya secara sembunyi-sembunyi. Nah, instead of ke police, dianya digebugin, disandra sama karyawan yang lain gitu untuk kembaliin uangnya itu, mungkin diminta sama atasannya kan. Nah, mestinya kalau misalnya hal itu mestinya kan masukin ke polisi ya, ranah hukum. Tapi mungkin kan ada rasa ketidakpercayaan nih kalau di polisi nggak bakal balik uangnya. Akhirnya disandra malah jadi pidana yang lebih besar. Betul. Gitu. Apa ini ada respect yang mulai rasa percaya mulai hilang atau gimana? Kalau aku bilang dua. Satu, terjadi presedens buruk atas kepercayaan kepada polisi. Yang kedua, ketidakmengertian tentang aturan hukum. Gitu loh. Pokoknya bagaimana caranya ngembaliin uangnya. Poinnya kan bukan dikembalikan uangnya. Poin uang hilang itu satu poin. Tetapi kamu membuka lembaran kejahatan baru itu poin yang lain. Nah, dia nggak paham itu. Nah, nggak paham. Jadi apa bedanya kamu sama dia? Sama-sama jahat. Iya. Jadi nyuci baju di air kotor gitu ya? Iya. Sama-sama jahat. Jadi inilah kalau kita bicara wisdom dan intelektualnya nggak ada. Kalau cuma uang misalnya, ya hilang uang di Indonesia itu, aturan hukumnya gini. Kalau itu kasus udah masuk pidana, untuk kembali ke lu duitnya udah hampir nggak mungkin. Nggak mungkin. Gitu loh. Nah, itu aja. Itu dia nggak paham. Nah makanya itu karena mungkin atasannya bilang, saya nggak mau tahu duitnya dibalikin kan gitu kan. Nah yang ditugasin caranya mungkin menyandra untuk lu yang beli siapa aja, uangnya kemana kan begitu. Betul. Mungkin cara pendeknya seperti itu. Tapi sekarang jadi panjang. Jadi jangan menyelesaikan masalah dengan masalah. Sekarang tokonya yang namanya bermasalah sekarang. Iya tokonya. Itu jadi kemana-mana. Tapi menariknya bahwa ada statement juga kemarin yang bilang bahwa banyak kebijakan presiden kita, bukan cuma sekarang, sebelum-sebelumnya itu banyak yang kemudian jadinya banyak yang fail, gitu. Mungkin konsepnya bagus, niatannya bagus, tapi karena di circle ring satunya banyak yang udah siap untuk kemudian mengambil benefit dari ini atau gimana gitu. Itu kan dari zaman kalau nggak salah lu sebut itu kan dari eranya SBY ada BLT,
Pak Jokowi itu IKN. Nah sekarang misalnya MBG misalnya. Nah apa sih di sistem mananya yang bikin ini? Jadi kita lihat data dulu. Kayak BLT itu 2005 bantuan langsung tunai kan. Pada saat itu Pak SBY kan memberikan model pertama. Waktu itu kan nggak ada juga di Indonesia sebelumnya ya. Kasih duit itu nggak ada. MBG ini kan juga nggak ada di Indonesia. Di negara lain ada gitu. Nah BLT itu ternyata data penerima ditentukan aparat lokal. 45% dana ke non miskin, 47% miskin malah terlewat. Itu data World Bank. Berarti data penerimanya yang dikorup. Gitu dimainkan, ya kan? Itu BLT. Kemudian Raskin itu tahun 98 lintas presiden dari Habibie sampai Jokowi itu kan dikelola Bulog Raskin. Itu sepanjang rantai distribusi data 2012 itu penerima cuma terima sepertiga jatah beras. Distribusinya pun dikorupsi. Terus bansos COVID itu eranya Pak Jokowi. Menterinya korupsi, ya kan? Terus terima suap 32 miliar dari 109 vendor. Sunat kualitas sembako. Udah bantuan COVID pun masih dikorupsi kan binatang ya kan? Terus bansos data penerima 2024, 2025 ini bansosnya Pak Jokowi 571.410 nik penerima bansos itu judol bro. Dan itu sama namanya, yang judol sama yang terima bansos namanya sama. Yang katanya sampai ke lingkungan DPR juga itu? Iya. Juga itu termasuk datanya? Kayaknya termasuk itu. Jadi ini temuan PPATK. Terus kemudian yang menarik sebenarnya yang eranya Pak SBY, program Keluarga Harapan itu berhasil. Wajib posyandu itu berhasil tuh karena uangnya pendataannya benar. Itu benar dan memang benar-benar menurunkan stunting 23%. Nah, itu. Nah, kenapa nggak di template aja yang begitu-begitu? Apa pemainnya beda-beda? Pemainnya beda-beda, beliefnya berbeda-beda, dan makanya gue buat kajian dari 1 tadi sampai 4 itu kalau ngasih duit langsung ke masyarakat. Itu tidak akan menurunkan stunting, juga tidak akan meningkatkan gizi, karena ada juga yang uangnya itu malah dihabiskan untuk hal-hal non gizi, non kesehatan, untuk bayar utang dulu segala macam. Kalau uangnya secara cash ya? Secara cash, which is tergantung lu ngelihatnya dari mana. Kalau kamu mau mengentaskan kemiskinan, memberikan solusi untuk hidup orang terjepit, mungkin BLT bisa. Tapi kan juga bansos ini kita perhatikan masyarakatnya sendiri ada yang pakai judol gitu, dan terbukti kan datanya sama gitu ya. Itu tidak bisa dibantah karena data KTP-nya yang dipakai terima bansos sama data KTP yang dipakai buat akun judol sama gitu loh. Kalau nggak diverifikasi, kalau sama nggak dikasih gitu. Nah kan nggak bisa, tapi kalau nggak kasih nanti dibilang pemerintah tebang pilih. Nah di tengah-tengah itu oknum-oknum dari aparat yang harusnya menjalankan mandat ini main korupsi gila di situ kan. Jadi artinya memang dari setiap programnya pemerintah itu ada defeknya, ada celahnya. Nah kalau kita urut apakah program yang enggak, ini ujung-ujungnya SDM-nya kan. Makanya itu relate dengan yang lu bilang, apa ganti masyarakatnya. Program sebagus apapun yang ada di Indonesia ini, pelakunya itu brengsek gitu loh. Itu yang harus kita sepakati dulu. Ada yang baik tapi yang brengsek banyak. Majority kan brengsek gitu. Kalau enggak program udah jalan. MBG bagus. Ya, kepercayaan presiden malah dia tokoh korupsinya. Coba. Malah tokoh sentralnya. Tokoh sentralnya. Nah, mau gimana logikanya? Mungkin pelaku-pelaku usaha yang yang punya dapur, yayasan yang jadi korban. Amanah kan mereka. Iya, jadi korban loh mereka kan. Kasihan. Yang invest jadi SPPG kan jadi korban. Iya, benar-benar. Nah, mereka harus bangun satu dapur 3-4 miliar. Benar. Gitu kan. Nah, banyak orang bilang kayak SPPG ya, tapi yang punya kan oknum TNI. Sekarang ini yang saya selalu dengungkan. Saya tuh nggak punya dapur loh. Saya nggak ada kepentingan. Cuma saya ngomong gini logikanya. Walaupun yang punya TNI, walaupun yang punya Polri, nepotisme dia punya. Tapi kan dia juga meng-hire tenaga kerja orang-orang masyarakat kita. Artinya kan lapangan kerja terbuka, terus modal juga gitu ya. Iya, karena bosnya TNI misalnya dia yang punya jenderal deh. Kan nggak mungkin jenderalnya cuci piring. Jenderalnya nggak mungkin motong wortel. Ibaratnya kan harus ambil masyarakat. Ya benar. Nah, jadi ya kalau nggak ada jenderal itu nggak punya duit untuk buka dapur, emang lu mau buka dapur? Buka dapur kan nggak murah. Iya, ya 3-4 miliaran itu. Iya kan? Common sense-nya kan harus jalan ke sana. Tapi memang program-program pemerintah itu banyak yang berantakan karena tidak ada mitigasi pengawasan compliance yang jelas. Gitu. Dan ini menarik juga nih. Kemarin saya kan ke Taiwan ya. Ini ke Taiwan, di sana tuh ada kasus semacamnya intervensi sedikit ya, bahwa banyak pekerja Indonesia yang akhirnya itu frustasi, kemudian jadi lesbian. Ini TKW-nya. Karena mereka dapat uang nih, dikirim ke keluarganya di Indonesia. Itu dipakai judol, dipakai kawin lagi, dipakai buat macam-macam yang gak ada hubungannya berkeluarga. Yang akhirnya si istri ini frustasi, akhirnya kawin lagi atau punya pacar sesama jenis di sana gitu. Itu rasa frustasi yang tingkat tinggi. Maksudnya gini, apakah begitu? Maksudnya kalau cuma 1-2 sih enggak, tapi ini hampir mayoritas. Hampir mayoritas. Berarti kan memang ketika menerima uang
itu dipakai untuk hal-hal yang bukan premier dulu, kadang judol, kadang pinjol gitu kan. Nggak semua teman-teman, nggak semua, tapi banyak yang seperti itu. Nah ini disayangkan, kenapa ya ada culture yang sepertinya mestinya harus Makanya kan kalau yang lu sampaikan itu, kalau lu tarik akarnya, kan kita selalu harus bicara tuh akar root cause-nya apa. Itu tidak adanya wisdom. Terus kemudian wisdom itu kan berarti kan kebijaksanaan dari orang itu. Tidak adanya EQ, bukan IQ ya, EQ ya. Jadi mental kita, intelektual mentalnya nggak ada. Dan terakhir ya itu masalah intelektual. Jadi kalau menurut gua yang paling berdosa ya adalah pemerintah yang tidak mengutamakan kemajuan daripada edukasi pendidikan manusia kita. Sebenarnya itu Indonesia ini kan skillful. Jadi kalau kita bicara manusia Indonesia ini adalah manusia yang pinter dan secara average itu mau bekerja keras. Bisa dibayar murah. Iya. Kita nggak usah ngomong bayaran juga. Kita ngomong masalah tanpa dibayar pun mau kerja. Itu masyarakat kita. Misalnya, bro tolongin dong bro, gue lagi ini kan pakai gaya minta tolong. Ya udah deh sini gue bantuin, ngomel-ngomel tapi bantuin. Tapi kalau di Eropa, di Amerika nggak ada yang mau gitu. Nggak ada. Iya kan? Semua waktu tuh ada duitnya. Nah, India, China itu kurang lebih sama seperti kita. Karena dimulai dari negara miskin. Jadi negara miskin itu apapun gua kerjain. Bangladesh misalnya. Kan banyak tuh sampai orang bikin ketawaan gitu. Pokoknya kalau lu lihat ya orang-orang yang bersihin toilet di Singapura tuh pasti rata-rata orang Bangladesh misalnya kayak gitu. Itu udah ada stigma kayak gitu tuh. Kenapa mereka mau sampai kayak gitu? Karena mereka nggak ada duit. Terpaksa. Nah, yang membedakan negara kita sama India, sama-sama miskin ya misalnya. India dari miskin, tapi dia punya tanggung jawab dan dia punya otak. Dari yang negara yang miskin sekarang jadi gila IT banget kan. Iya. Dia sampai orang-orang dari Amerika pun di belahan dunia yang lain kan ada bukunya Flat Earth itu. Artinya dia punya bisnis di Amerika tapi dia customer service-nya bisa di India dan seterusnya. Ada nggak kira-kira perusahaan-perusahaan Amerika yang atau Eropa kita punya customer service-nya ada di Indonesia, IT-nya di Indonesia, padahal kita nggak kekurangan orang IT yang jago loh. Iya. Kenapa nggak? Gitu kan? China kurang miskin apa? Sekarang China home industry-nya luar biasa. India sama China ini naik banget ya. Naik banget kan? Padahal orang Indonesia juga skillful, orang Indonesia juga punya mental yang berani kerja gitu. Tapi kenapa ketinggalan jauh sama dua ini? Karena ya memang SDM-nya tidak merata pemahaman tentang kehidupannya. Padahal mereka ya challenge-nya dalam kehidupan mereka luar biasa, membuat mereka jadi maksudnya merasa ini sebuah ujian. Nah, coba Anda bayangkan ya, kalau misalnya ini secara teori aja nalar. Orang Indonesia bilang, "Iya, karena pemerintah kita itu tidak adil, pemerintah kita itu tidak begini dan tidak begitu." Kan itu statement yang selalu digoreng. Itu pecundang yang ngomong kayak begitu. Pecundang, pengecut. Berarti nyalain keadaan terus. Nyalain keadaan. Kok bisa ngomong gitu? Lu lihat India. India itu lebih fatal daripada Indonesia karena dia pakai kasta, bro. Pemerintah itu pasti kastanya yang tinggi kan? Masyarakat jelata kasta yang bawah. Tapi kok ada kasta jelata yang bertahan hidup? Artinya di India sendiri mengalami ketidakadilan itu lebih parah daripada kita based on kasta, bro. Dari culture-nya juga. Dari culture kan. Itu udah nggak bisa ngomong lu kasta Brahma, nggak akan mungkin lu akan nolongin atau hidup bersama dengan kasta yang paling rendah kan gitu. Sudah by design. Indonesia kan tidak. Semua orang satu sama. Nah, tapi kenapa lu selalu komplain pemerintah tidak adil? Di India tuh lebih tidak adil lagi karena sudah didesain bahwa lu kasta bawah udah pasti miskin.